Jumlah semuanya siswa berapa? 25. Saya absen bentar ya. Yang namanya dipanggil tunjuk tangan. Hadir Pak bilang gitu ya. Agnes Rejeki, Hadir Pak. Anggian, Hadir Pak. Evan, Hadir Pak. Ewike, Hadir Pak. Friska, Hadir Pak. Gohana, Hadir Pak. James, Hadir Pak. Jelita, Hadir Pak. Jones, Hadir Pak. Kenli, Hadir Pak. Kairul, Hadir Pak. Chris, Lestari, Hadir Pak. Lavender, Hadir Pak. Marture, Hadir Pak. Nadia, Hadir Pak. Noela, Hadir Pak. Putri, Hadir Pak. Ria, Hadir Pak. Ritanto, Hadir Pak. Rizka, Hadir Pak. Robian, Hadir Pak. Uli, Hadir Pak. Six. Siapa ini? Sukses Pak. Siapa nama sebenarnya? Sukses Pak. Zain. Hadir Pak. Oke. Semuanya hadir ya. Untuk hari ini Bapak membawakan materi tematik yaitu berbagai pekerjaan. Ini. Sebelum Bapak menerangkan, ada yang tahu itu pekerjaan apa? Siapa yang tahu itu pekerjaan apa? Sebelumnya udah pernah belajar tentang pekerjaan? Sudah. Oke. Ini dia. Topik yang saya bawakan berbagai pekerjaan orang tua. Jadi siapa sini yang sering membantu pekerjaan orang tuanya? Oke. Sebutkan dulu salah satu yang pernah kamu bantu orang tua untuk mengerjakan pekerjaannya. Apa aja yang bisa dibantu pekerjaan orang tua? Oke. Ini adalah salah satu pekerjaan orang tua yaitu mencuci piring, memasak, membereskan rumah. Siapa sini yang pernah mencuci piring? Atau udah semua bisa mencuci piring? Sudah. Memasak? Sudah. Begitu pekerjaan orang tua. Pekerjaan adalah aktivitas utama yang dilakukan manusia. Aktivitas utama. Jadi aktivitas utama orang tua kita itu sebagai salah satunya adalah bertani. Siapa sini yang pernah bertani bersama orang tuanya? Contoh mencangkul, menanam sayur-sayuran atau lain sebagainya. Coba sebutkan apa itu yang pekerjaan utama di orang tua kita. Contoh bertani. Apalagi yang bisa kita buat pekerjaan selain bertani? Contoh sebagai guru, polisi gitu. Apalagi? Oke. Pekerjaan itu ada beberapa macam, petani, guru, dan tentara. Coba dulu sebutkan pekerjaan yang kamu minati. Atau sebagai contoh, apa cita-citamu gitulah. Coba satu-satu dari sini. Dokter, lagi, dokter kandungan, ya, lagi, pramugari, lagi, tentara, itu, dokter, apa? Tentara, pramugari, tentara, guru, dokter, polisi, apa? Dokter, polisi, dokter, tentara, guru,
Oke, itulah macam-macam yang kalian bilang itulah macam-macam aktivitas dan pekerjaan yang utama. Dan itulah salah satu yang biasa kita sebut pekerjaan utama seseorang. Contohnya ini pekerjaan orang tua, berlahan, beberes rumah, memasak. Yang sering sini berlahan siapa? Yang pernah berlahan bertani? Oke, semua ya, hampir semua ya. Yang beberes rumah siapa yang pernah? Oke, memasak. Ada yang udah bisa memasak dan dia diutamakan untuk memasak di rumahnya. Siapa yang diutamakan sih memasak di rumahnya? Oke, ada ya. Oke, selain pekerjaan itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam pekerjaan itu, yaitu tidak boleh yang namanya kalau disuruh orang tua bantu dulu saya memasak gitu, dan harus dilakukan secara langsung dan tidak boleh melawan. Apalagi kalian kalau udah kelas 4 kan harus bisa disuruh. Amati gambar berikut. Ini gambar apa ini? Menanam padi. Dan judul umumnya apa? Bukan. Ini bertani. Ini dia judulnya. Oke, ini seorang apa? Polisi, Pak. Oke, seorang polisi itu harus bekerja secara tegas dan pekerjaan yang banyak diminati orang. Dan pekerjaan itu tidak boleh yang namanya berdusta di dalam pekerjaan. Contohnya disuruhlah pekerja si adik ini memasak. Masak dulu ikan kita, tunggu ibu gitu. Tidak boleh harus menunggu-nunggu, harus dilaksanakan karena pekerjaan itu tidak boleh merugikan orang dan harus menguntungkan juga, menguntungkan buat keluarga, menguntungkan buat diri sendiri. Oke, kita tonton dulu video ini, ditonton dan diamati. Nanti Bapak kasih tugas dari sini. Sebenarnya ayam dan elang adalah sahabat baik. Mereka hampir seperti keluarga, saling membantu dan menolong satu sama lain. Pada suatu hari, ketika si ayam jago sedang asik mencari makan di pinggir hutan, tiba-tiba ada kucing hutan yang muncul dan ingin memangsanya. Ayam jago pun berlari kencang, sekuat tenaga untuk menyelamatkan diri. Tapi si kucing hutan tetap mengejarnya dengan gigih. Kucing hutan yang kelaparan itu tak mau kehilangan mangsa yang sudah di depan mata. Sedang si ayam jago berusaha berlari lebih cepat. Karena dulu ayam tidak bisa terbang, sama sekali tidak bisa terbang. Hanya berjalan dan berlari di tanah. Terima kasih elang sahabatku. Untung kau datang. Kalau tidak, mungkin aku sudah dimangsa oleh kucing hutan itu, kata ayam jago dengan nafas terengah-engah karena lelah berlari. Sama-sama kawan. Bukankah sebagai sahabat kita memang harus saling membantu, kata elang dengan tersenyum ramah. Memang sih, tapi kan tak selamanya kamu bisa menolongku. Ya, contohnya seperti hari ini. Aku termasuk beruntung karena kau datang.
aku bisa terbang sepertimu, pasti tak ada lagi yang bisa menggangguku. Kata ayam setengah mengeluh. Kalau itu keinginanmu, mungkin aku bisa membantu. Jawab elang. Benarkah? Bagaimana caranya? Tanya ayam bersemangat mendengar kabar gembira itu. Bangsa burung mempunyai sebuah benda pusaka berupa jarum emas. Jarum itu kami gunakan untuk menyulam sayap-sayap kami agar kami bisa terbang. Tapi jarum itu tak bisa dipinjamkan pada semua orang, karena jarum itu adalah benda pusaka bangsa kami. Jawab elang. Wah, benarkah? Apa kau juga tak bisa meminjamkannya padaku? Kita kan sahabat baik. Masa kau tak percaya padaku? Tanya ayam coba membujuk. Elang mencoba berpikir dan membuat pertimbangan. Tapi setelah ayam terus merengek dan membujuknya, akhirnya elang pun meminjamkan jarum emas itu pada ayam. Baiklah kalau begitu, jarum itu aku percayakan padamu. 3 hari lagi aku akan datang untuk mengambilnya kembali. Kata elang kemudian terbang tinggi ke cakrawala. Setelah elang pergi, ayam jago pun cepat-cepat menyulam sayapnya dengan jarum emas. Dia tak sabar untuk segera dapat terbang. Baru setengah sayap yang disulamnya, dia tak sabar untuk segera mencoba. Dia pun menaruh jarum emas itu di atas batu. Kemudian dia mencoba terbang naik ke atas pagar. Yo, akhirnya aku bisa terbang. Teriak ayam jago dengan bangganya. Walau hanya baru setinggi pagar, dia sudah sangat merasa bangga. Tiba-tiba, si ayam betina datang. Dia sangat heran dan takjub melihat ayam jago yang bisa naik di atas pagar. Woi ayam jago, bagaimana kau bisa naik setinggi itu? Tanya si ayam betina penasaran. Aku terbang untuk naik ke sini. Kata ayam jago membanggakan diri pada ayam betina. Wah, terbang? Bagaimana bisa? Tanya ayam betina semakin penasaran. Tentu saja bisa. Aku menyulam sayapku dengan jarum emas yang aku pinjam dari elang sahabatku. Jawab ayam jago sambil terus mengepakkan sayapnya tanpa memperhatikan ayam betina. Hebat! Apakah aku boleh meminjamnya juga agar aku bisa terbang dan bertengger di sampingmu? Kata ayam betina meraih. Wah, tentu saja. Ambillah jarum itu di atas batu di sebelahmu. Lalu cepatlah terbang ke sampingku. Kata ayam jago dengan gembira. Dia telah lupa pada janjinya. Si ayam betina pun segera menyulam sayapnya karena tak sabar ingin segera bisa terbang seperti ayam jago. Sebentar-sebentar, dia terus mencoba terbang. Begitu dia lakukan berkali-kali, dan akhirnya ayam betina pun bisa terbang ke atas pagar menyusul ayam jago. Mereka berdua pun sangat senang dan gembira sekali. Setelah mereka puas bertengger, mereka pun kembali turun untuk meneruskan menyulam agar bisa terbang sepenuhnya. Tapi jarum emas yang mereka gunakan telah hilang entah kemana. Mungkin karena kibasan sayap ayam betina tadi, jarum itu terpelanting. Wah, gawat! Kau taruh di mana jarum emas tadi? Tanya ayam jago. Aku tak tahu. Aku lupa menaruhnya. Jawab ayam betina. Kalau sampai jarum itu hilang, pasti akan sangat parah padaku.
Siapa tahu jarum itu terselip dan tertimbun ke dalam tanah. Tapi sampai hari menjelang gelap, jarum itu tak mereka temukan. Dan pada esok hari, mereka pun kembali meneruskan pencarian. Sampai hari ketiga, jarum itu tetap tidak ditemukan. Sampai pada akhirnya, Elang pun datang untuk mengambil jarum itu. Setelah mendengar jarum itu telah hilang, Elang sangat murka. Dia sangat marah karena ayam jago sahabatnya telah melanggar janji. Ayam jago telah meminjamkan jarum emas itu tanpa seizin sang elang, hingga membuat jarum itu kini hilang. Hei ayam, beginikah kau balas semua kebaikanku selama ini? Aku percaya padamu, tapi kau mengkhianati kepercayaanku. Apakah kau tak sadar karena kecerobohanmu bangsa elang yang bertanggung akibatnya? Kami akan diasingkan dan dikucilkan oleh bangsa burung. Pokoknya, aku tak mau tahu. Kau harus tanggung jawab. Selama kau belum menemukan jarum emas itu, anak cucu keturunanmu tidak akan aman dan ancaman bangsaku. Kata elang kemudian terbang dengan membawa amarah yang meluap-luap. Dan karena kisah di atas, itulah yang jadi sebab elang selalu menyambar anak-anak ayam, dan ayam juga selalu mencakar-cakar tanah ketika mereka mencari makan. Berharap mungkin mereka bisa menemukan jarum emas yang pernah mereka hilangkan. Dan kebiasaan itu terus berjalan sampai saat ini. Oke. Dari cerita di atas yang kita tonton, apa yang bisa kita ambil dari sini? Seperti pekerjaan tadi. Ada pekerjaan yang sifatnya seperti ini. Apa yang bisa kita ambil dari cerita ini? Ayo, siapa yang bisa? Siapa yang bisa menceritakan cerita si elang dan si ayam ini? Ayo. Atau Bapak panggil aja. Atau enggak ada yang maju? Si Jaya yang mana? Oke, coba. Nggak bisa. Yang Lestari? Gak ada yang bisa, atau sedikit aja gitu yang bisa diambil dari cerita itu. Oke, kita lanjut. Nah, kawan-kawan, apabila kita sudah mendapatkan kepercayaan dari orang lain, maka jagalah kepercayaan itu dengan sebaik mungkin. Demikianlah kisah ayam jago dan si burung elang. Sampai ketemu di kisah berikutnya. Jangan lupa like dan... Oke, itu yang bisa kita ambil dari sini, kepercayaan. Kalau udah dipercayakan orang tua kita memasak di rumah, berarti itu pekerjaan yang luar biasa. Jadi siapa sini tadi yang udah dipercayakan memasak? Siapa namanya?
Uli. Ya. Satu lagi putri baru mertua. Ya. Jadi yang udah dipercayakan jangan didustai, jangan jadi berbohong. Oke. Pelajaran dari situ tentang kepercayaan. Jadi sebelum kita bahas tentang dongeng, ada yang tahu itu dongeng apa? Apa? Cerita hayalan. Iya. Ini dia. Dongeng adalah bentuk sastra lama yang menceritakan sesuatu peristiwa atau kejadian berupa fiksi, tidak nyata atau khayalan. Jadi cerita dongeng itu suatu khayalan yang diceritakan, yang dihayal, yang dibuat-buat, atau suatu cerita baik itu masa lampau atau cerita lama yang dikarang. Contohnya ada Timun Emas. Siapa yang pernah udah mendengarkan dongeng Timun Emas? Kalau yang nomor 2 bawang putih dan bawang merah, ini udah pasti sering ya, karena di film udah pernah juga. Dan cerita bawang putih ini udah ada juga sinetron kan? Dan Si Kancil Pencuri Mentimun, siapa yang udah pernah menonton Si Kancil Pencuri Timun? Udah pernah belajar bahasa Indonesia tentang dongeng kan? Sudah. Oke. Kalau Kancil dan Buaya? Kalau Kancil dan Buaya ini udah pasti sering kan? Upin Ipin udah juga. Pada zaman dahulu juga udah ada tentang Kancil dan Buaya kan? Oke. Itulah suatu dongeng, dan dongeng itu adalah bentuk khayalan. Oke, tentang pekerjaan tadi, ada juga pekerjaan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang ekonomi ini pekerjaan, coba dulu sebutkan dalam bidang ekonomi pekerjaan. Di bidang ekonomi pasti udah semua belajar IPS kan? Pekerjaan ekonomi itu apa saja? Atau belum pernah belajar pekerjaan di ekonomi di IPS? Coba dulu diingat-ingat pelajaran IPS. Pasti udah pernah belajar tentang ekonomi dan pekerjaan. Biasanya itu di pelajaran IPS. Ada yang ingat? Kita cari yang di sekitar kita saja. Yang di sekitar kita, pekerjaan di bidang ekonomi. Di sini siapa yang juara 1? Yang juara 2? Juara 3? Yang juara coba dulu sebutkan. Pertanyaan Pak. 1. Bersama. Yang 1. Perikanan Pak. Apa? Perikanan. Perikanan bisa. Yang paling gampang lah di sekitar kita. Contoh pertanian. Contohnya kan pertanian itu bisa menanam padi dan dijual kepada toko atau pasar dan mendapatkan laba atau uang atau untung. Itu dia tentang ekonominya.
Apalagi coba dulu sebutkan suatu pekerjaan ekonomi dan pemanfaatannya dan labanya dan dia menghasilkan apa dan dijual kemana gitu. Pasti udah pernah belajar dong kan IPS. Apalagi coba. Oke, ini dia kegiatan ekonomi. Kegiatan atau pekerjaan itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia untuk mencukupi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Contohnya pertanian tadi. Itu pertanian, lapangan kerja petani. Penjualan beras, pedagang. Dan petani itu menghasilkan padi dan dijual ke pasar. Dan dilakukan dengan mendistribusikan ke pasar. Orang tua siapa sini yang pernah menjual beras? Dan untuk mendapatkan uang atau laba. Contoh yang kedua itu peternakan. Jenis lapangannya peternak. Siapa sini yang mempunyai ternak? Contohnya B2. Ya. B2 ini dijual ke pasar. Siapa sini yang pernah orang tuanya menjual B2? Kemana biasanya dijual? Pasar atau masyarakat? Masyarakat ya. Inilah dia contoh keduanya, peternakan. Lapangan kerjanya peternak. Orang yang memelihara peternakan. Hasil dari pekerjaan peternakan akan mendapat keuntungan dari hasil hewan ternaknya, penyebaran barangnya. Hasil hewan ternak dijual ke pasar atau dijual kembali ke konsumen. Contohnya dijual ke konsumen. Contohnya itu ke masyarakat lagi dijual. Atau kalau bahasa katanya itu marbidah. Siapa sini yang pernah? Di season nanya marbidah. Marbidah ala pas Natal. Contoh ketiga ini, pengrajin kain. Ini dia contoh ketiganya. Pengrajin kayu dan dampaknya eksploitasi yang berlebihan. Di IPS sudah pernah ya belajar eksploitasi kan? Eksploitasi itu apa? Coba eksploitasi itu apa? Biasanya itu paling umum digunakan untuk yang berlebihan.
eksploitasi. Contohnya itu seperti urutan ini. Eksploitasi itu biasanya untuk yang berlebihan, baik itu di masyarakat, lingkungan alam, sumber daya alam, apalagi contohnya di hutan ini, eksploitasi yang berlebihan atau penebangan pohon yang berlebihan, itu dia. Apalagi yang berlebihan untuk eksploitasi. Oke, kalau gitu kita buat dulu kelompok untuk membahas tentang eksploitasi dan pekerjaan. Kita buat berapa kelompok? 5 kelompok. Ya udah, kelompok 1 di sini, kelompok 2 yang belakang, kelompok 3 itu, kelompok 4 ini, kelompok 5 2 ini. Oke. Sudah? Buat selembar kertas. Selembar kertas. Satu untuk satu kelompok. Ditulis nama kelompoknya dan saya dan Bapak buat nanti soalnya. Oke, udah. Bisa merapat sama kawan-kawannya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, 4, dan 5. Dibuat nama kelompoknya. Oke, nomor 1. Kita udah mulai habis. Dibuat nama kelompoknya. Nomor 1 sudah. Soalnya dari yang kita bahas tadi. Nomor 1, coba sebutkan atau coba tuliskan macam-macam pekerjaan. Dan apa saja tugasnya. Nomor 2 udah. Kelompok 1 udah. Yang nomor 2, coba tuliskan
pekerjaan di bidang ekonomi dan tugasnya.